البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hanya dengan hati kalau ingin dapat pahalanya tentunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Bala yablu, nablu, ini fi'il mudhari. Tetapi kita tidak mengatakan dia ini mansub. Buktinya wawunya itu di fathah, bukan, tapi dia mabni alal fathah. Kenapa? Karena berjumpa dengan nunut taukid, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Fi'il mudhari kalau dia itu berjumpa dengan nun taukid, maka dia mabni alal fathah. Nabluwanna, sungguh kami akan menguji kalian bisyai, menunjukkan apa ujian itu sebenarnya sedikit. Maksudnya rasa takutnya itu hanya sedikit, karena ketakutan yang besar adalah di hari kiamat nanti. Syai'im minal khauf, sedikit saja dari rasa takut. Itu aja kadang orang sampai bunuh diri, naudzubillah, karena imannya tidak kuat. Walju, sedikit dari rasa lapar, itu baru sedikit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Man aksara shib'an fid dunya aksarahum ju'an fil akhirah. Orang yang paling banyak kenyang di dunia, dia yang akan paling banyak lapar di akhirat, naudzubillah. Maka cukup makan secukupnya dan kita membantu meniatkan untuk ibadah. Kenyang bagus, boleh juga, tapi untuk apa diniatkan? Untuk mendukung ibadah. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, ini juga ujian. Wal anfus, jiwa, dari keluarga kita ada yang meninggal, teman dekat kita meninggal misalkan. Was samarat, dan kekurangan buah-buahan, itu adalah ujian untuk menguji apakah sang hamba itu mau bersabar. Kalau dia mau bersabar, maka Allah Ta'ala sudah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini menunjukkan bahwasanya musibah itu harus dihadapi dengan apa? Dengan kesabaran. Adapun kalau nikmat itu dihadapi dengan apa? Dengan syukur. Itulah langkah yang benar. Maka orang yang semacam itu yang akan mendapatkan apa? Kabar gembira. Dan dari ayat ini kita mendapatkan faedah apa itu? Masyru'iyatu tabsyiril mu'minin. Disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan ini sudah kita lewati. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis apa itu? Ka'ab bin Malik itu. Sekarang siapakah orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kalimatul istirja. Yang diinginkan bukan hanya kalimatnya, tapi yang diinginkan adalah apa? Prakteknya. Karena ucapan kalau tidak didukung dengan amalan itu tidak ada gunanya. Maka yang penting bukan hanya ucapan, tetapi amal dia bagaimana, keyakinan dia bagaimana. Kalau dia sudah tahu bahwasanya dia adalah milik Allah, maka hendaknya dia tahu suatu saat dia pasti akan diambil kembali oleh Allah. Dan kalaupun Allah mengambil apa yang dia inginkan, itu Allah adalah mengambil milik dia, bukan milik kita. Maka kita sabar, sebagaimana semula kita datang ke dunia tidak memiliki apa-apa, bahkan badan kita dan nyawa kita juga milik Allah. Maka hendaknya apa? Kita kalau nanti setelah itu mendapatkan nikmat ini itu, kita bersyukur. Kalau nanti diambil lagi oleh Allah, kita bersabar. Karena memang itu adalah milik Allah. Terserah kapan dia mau menitipkan ke kita untuk kita nikmati, dan kapan dia mau mengambil lagi, itu hak dia. Dan jangan khawatir, walaupun Allah mengambil hak dia, tetapi apa? Tidaklah dia mengambil hak dia dari seorang mukmin kecuali nanti Allah akan memberikan kebaikan tambahan bagi seorang mukmin itu. Kebaikan semata dari Allah Ta'ala. Sementara kita sama sekali tidak memiliki hak terhadap barang-barang tadi, kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk mengambilnya.
Tapi Allah menyediakan pahala yang mulia dan derajat yang tinggi di surga yang jauh lebih berharga daripada emas sebesar dunia. Kemudian apa pahala yang Allah siapkan? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat dari Rabb mereka dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Muhtadun, orang yang mengikuti petunjuk. Berarti yang pertama mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira di dunia, belum lagi nanti kabar gembira di akhirat. Malaikat akan mengatakan apa? Tibatum fadkhuluha khalidin. Kalian sungguh bagus dan kalian beruntung, maka masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kekal. Ini kabar gembira dan ini bagian dari pahala. Kemudian juga mendapatkan apa? Sholawat, yaitu Allah Ta'ala memuji kita di hadapan para malaikatnya. Kita dipuji para raja saja kita sudah gembira, hati kita gembira, dipuji oleh para ulama, diceritakan para ulama, oh si fulan itu bagus begini-begini, kita sudah gembira. Sementara padahal raja tidak bisa bikin apa-apa sama kita. Manfaat dan madharat itu di tangan Allah. Demikian pula para ulama, manfaat dan madharat di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Itu aja kita sudah gembira. Bagaimana kalau yang memuji adalah Allah Ta'ala, yang di tangannya itu adalah kekuasaan segala sesuatu dan kenikmatan segala sesuatu. Maka hendaknya yang seperti itu kita bergembira, lebih bergembira. Wa rahmah, dan akan mendapatkan rahmat. Rahmat ismun jami'un likulli khair. Segala macam kebaikan ada di dalam kata rahmat itu. Maka ini adalah pahala yang luar biasa besar kalau kita mendapatkan tambahan rahmat setiap waktu. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang mereka itulah orang yang mengikuti petunjuk. Bukan mahdiyun mendapatkan petunjuk, tapi muhtadun, yaitu mengikuti petunjuk. Sementara orang kalau sudah mengikuti petunjuk akan dikasih tambahan ketakwaan, dikasih tambahan kenikmatan, dikasih tambahan apa itu? Ketinggian di surga dan sebagainya dan sebagainya. Keutamaan orang-orang yang muhtadun. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengikuti petunjuk, kami akan tambahkan kepada mereka petunjuk lagi, dan kami akan berikan kepada mereka pahala ketakwaan mereka. Ini keberuntungan bagi orang-orang yang sabar tadi. Dengan sabar, maka akan didapatkan kunci berbagai macam kebaikan. Makanya pahalanya pun tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar itu yang pahalanya dicukupi tanpa ada batasan. Dan dengan kesabaran itu, setelah melewati berbagai macam ujian, akan apa? Akan dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang mulia di dunia. Pemimpin dalam kebaikan, bukan pemimpin duniawi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka itu para imam, a'immah, para pemimpin dunia, pemimpin agama. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Menunjukkan apa? Memang untuk menguatkan kesabaran, hendaknya keyakinan kita kuat. Setelah kegelapan itu nanti akan datang cahaya fajar. Setelah kesulitan akan datang kemudahan, dan seterusnya dan seterusnya. Memang harus dengan sabar. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya, ayyumakanu rajulu au yubtala, seseorang itu akan dikokohkan di muka bumi ataukah diuji? Maka Imam Syafi'i mengatakan la yumakan hatta yubtala. Dia tidak akan dikokohkan sampai dia diuji dulu. Kalau diuji ternyata dia memang kokoh, maka jadi imam dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang membahas apa?